Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menyeduh kopi. Kamu itu orangnya kopi banget nggak sih? Tiap pagi sebelum mulai kegiatan pasti harus seduh kopi dulu. Atau kalau kamu nggak ada waktu bikin kopi di rumah, mending beli aja nanti di jalan. Kita pesan es kopi pakai susu. Pokoknya harus konsumsi kopi minimal sekali dalam sehari. Kalau nggak, pasti susah fokus atau mood jadi jelek. Ayo ngaku. Jangan mengaku coffee addict kalau belum tahu apa fungsi dan bagaimana cara kerja kopi atau kafein di dalam tubuh kamu. Hehehe, tenang aja ya. Setelah video ini selesai, kamu dokter nobatkan sebagai coffee addict. Yeay! Karena kita akan membahas semua tentang kafein dari baik sampai buruknya agar kamu tahu konsumsi kafein yang efektif dan aman untuk tubuh kamu. Pertama, kita bahas dulu nih bagaimana perkembangan tren minum kopi di Indonesia. Terus kita lanjut kupas manfaat kafein bagi tubuh kita dan dari mana saja kita bisa memperoleh asupan kafein. Kemudian yang paling penting, apa dampak buruk dari kafein pada tubuh kita jika kita mengkonsumsinya berlebihan. Eits, tapi tidak lupa juga, aku mau bahas fakta dan mitos dari konsumsi kafein yang mungkin pernah membuat kamu bertanya-tanya. Dan akhirnya aku mau kasih saran untuk kamu si coffee addict agar asupan kafein kamu tetap baik dan tidak berdampak buruk bagi kamu. Nah, tanpa basa-basi lagi nih, bersama aku Dr. Gama, yuk kita mulai pembahasan hari ini. Go go go! Aku nggak bisa bohong sih, kalau sekarang banyak banget nih coffee shop dengan tema yang lucu-lucu yang bikin FOMO, alias fear of missing out. Kalau kalian nggak kesana dan ngeluarin HP buat foto-foto, rasanya kudet banget gitu. Nah, sesuai namanya, coffee shop ini tentu menyediakan berbagai menu kopi. Tapi, kopi bukan sembarang kopi. Biasanya, coffee shop ini dengan tema yang estetik dan instagramable menghidangkan minuman kopi yang dicampur dengan berbagai bahan lain seperti susu cair, karamel, saus coklat, dan lain-lain. Ini salah satu concern aku sih, karena jadinya yang diminum bukan kafein lagi kan, tapi malah gula tambahan. Tapi mau gimana lagi ya, kopi bukan sekedar minuman sekarang, tapi sudah bagian dari gaya hidup. Karena banyaknya kafe-kafe lucu dan hits tadi, otomatis yang berkunjung ke kafe ini adalah anak-anak muda. Kalau kalian rajin nonton video aku, kita semua udah tahu kalau gula itu sangat tidak baik untuk kita. Nah, biar kita nggak merembet kemana-mana, kita bahas kopi dan kafeinnya aja ya. Pertumbuhan konsumsi kopi di Indonesia lumayan pesat juga nih. Dan menurut data Indonesia.id, Indonesia menduduki urutan kelima sebagai negara yang sering mengkonsumsi kopi dengan konsumsi sampai 5 juta kantong kopi berukuran masing-masing 60 kg. Yang bener aja, rugi dong. Tapi, apa sih yang kira-kira membuat kopi atau kafein terasa adiktif? Kafein bersifat sebagai stimulan pada sistem saraf pusat kita, sehingga kita bisa menjadi waspada dan berenergi dalam waktu yang singkat. Nah, karena ini nih kayaknya, kopi menjadi minuman yang populer di Indonesia di pagi hari atau sore hari saat pikiran rasanya sudah mulai kurang fokus ya. Normalnya, kafein akan mulai bekerja dan efektif 45 menit sampai 1 jam setelah mengkonsumsi kopi atau minuman lainnya yang mengandung kafein. Efek ini biasanya akan bertahan selama 2 hingga 5 jam. Tapi jangan salah ya, temen ngopimu juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keefektifan dari kafein yang kamu konsumsi. Bukan temen itu maksud aku. Asupan makanan yang kamu konsumsi bareng kopimu itu loh contohnya. Makanan yang mengandung serat bisa memperlambat efek kafein di dalam tubuh kamu. Jadi sebenarnya minum kopi di pagi hari pada perut yang kosong bisa memberikan energi yang cepat. Eits, tapi ingat ya, jangan minum kopi sembarangan. Apalagi kalau kamu punya riwayat asam lambung atau sensitif terhadap efek dari kafein. Kesehatanmu itu loh. Kalau menyebut kafein,
pasti pikiran kita otomatis tertuju pada kopi. Tapi ternyata banyak jenis minuman lain yang mengandung kafein yang malah lebih besar dari kopi. Contohnya, teh hitam atau black tea dan teh hijau atau green tea. Kafein juga ada dalam dark coklat, minuman berenergi, bahkan minuman bersoda. Satu cangkir kopi memiliki kandungan kafein sebanyak 60 mg sampai dengan 95 mg kafein. Pada teh hitam, kandungan kafeinnya sekitar 47 mg dan pada teh hijau sekitar 28 mg. Nah, untuk minuman bersoda terdapat kandungan kafein sekitar 40 sampai 55 mg kafein setiap 300 ml-nya. Dan pada dark coklat, setiap 28 gramnya memiliki kira-kira 24 mg kandungan kafein. Pada minuman berenergi, biasanya pada setiap 400 ml terdapat 170 mg kandungan kafein di dalamnya. Namun, tentu saja kandungan kafein pada setiap minuman itu berbeda-beda. Jadi, kamu harus tahu betul berapa banyak kandungan kafein di dalam minuman kamu. Terakhir, pada suplemen yang memiliki konsentrasi kafein, biasanya memiliki kandungan kafein sebanyak 200 mg per tabletnya. Nah, setelah kita mengetahui perkiraan kandungan kafein pada makanan dan minuman sebelumnya, jadi muncul deh pertanyaan, berapa sih batasan konsumsi kafein pada seseorang? Sini, dokter kasih tahu. Untuk orang dewasa yang sehat, konsumsi kafein hingga 400 mg per hari masih terhitung aman ya. Ya, kira-kira setara dengan 4 cangkir kopi lah. Tapi, ingat ya, konsumsi kafein yang berlebihan tidak dianjurkan pada wanita yang sedang hamil. Jadi, lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. Kafein itu bermanfaat saat dikonsumsi dengan cara dan tujuan yang tepat. Konsumsi kafein ditujukan untuk bisa menghilangkan rasa lemas, lelah, dan ngantuk. Sehingga bahan kafein sendiri juga ditemukan di obat-obatan yang mengandung analgesik. Karena kafein dapat mempercepat efek pereda nyeri dari analgesik tersebut. Contohnya, saat kamu sakit kepala atau migrain, yang terjadi adalah vasodilatasi pembuluh darah atau pelebaran pembuluh darah, sehingga terjadi proses peradangan. Nah, di sini kafein akan memberikan efek yang sebaliknya, yaitu mempersempit pembuluh darah atau vasokonstriksi pembuluh darah yang tadinya membesar jadi lebih sempit sehingga mengurangi proses peradangan tersebut, sehingga rasa nyeri dapat reda dengan lebih cepat. Sekali lagi nih, dokter ingatkan, konsumsi kafein secukupnya dan seperlunya aja ya, karena dampak buruknya ngeri banget deh. Pada tanggal 10 September 2022, seorang wanita bernama Sarah Katz meninggal karena mengkonsumsi salah satu minuman yang disajikan oleh Panera Bread, sebuah restoran yang menyediakan berbagai sajian roti dan minuman asal Amerika Serikat. Minuman yang dikonsumsi tersebut bernama Charged Lemonades, yaitu minuman dengan perisa lemon yang ditambahkan kandungan kafein dan disajikan dalam ukuran reguler sekitar 590 ml dan large sekitar 880 ml. Saat minuman ini dirilis, pihak restoran tidak memberikan pemberitahuan tentang seberapa banyak kandungan kafein yang ada di dalam minuman Charged Lemonades tersebut. Padahal, kandungan kafein di dalamnya sangatlah tinggi, yaitu 263 mg pada minuman ukuran reguler dan 389 mg pada minuman ukuran large. Wow banget kan? Topik ini sempat menjadi perbincangan hangat di media massa Amerika dan juga sosial media di TikTok. Karena rasa minumannya yang sebenarnya lezat dan adiktif. It has 260 milligrams of caffeine. An espresso, I looked it up, has 63 milligrams of caffeine. 63. Banyak orang yang membeli minuman ini bahkan mengkonsumsinya 2-3 kali sehari. Tentu saja dengan frekuensi konsumsi seperti itu, kadar kafein yang sudah diminum terlampau banyak untuk ukuran orang dewasa. Sehingga banyak yang merasakan efek buruk asupan kafein berlebih, seperti berdebar-debar, tremor, hingga penyakit mental seperti ansietas atau kecemasan, panic attack, atau serangan panik.
Namun tidak dengan Sarah Katz. Ia menderita serangan jantung dan meninggal usai mengkonsumsi minuman tersebut. Setelah diperiksa lebih jauh, ternyata Sarah Katz memiliki riwayat penyakit jantung long QT, yaitu penyakit gangguan irama jantung yang tidak beraturan alias aritmia, di mana artinya ia benar-benar harus menjaga asupan stimulan seperti kafein tersebut agar tidak mempengaruhi kerja jantungnya. Ia tidak tahu bahwa asupan kafein dari minuman Charged Lemonades tersebut sebenarnya sudah terlalu fatal untuk kondisinya. Mendengar berita naas ini, pihak restoran dari Panera Bread kemudian mulai memasang informasi kadar kafein yang ada dalam minuman tersebut agar konsumen tahu dan sadar apa yang mereka minum. Kematian sebenarnya adalah resiko yang paling fatal dari asupan kafein yang sangat berlebihan. Tapi, seseorang bisa juga merasa baik-baik saja, bahkan setelah mengkonsumsi kafein yang banyak. Semua tergantung dari sensitivitas seseorang terhadap stimulus dari kafein tersebut. Efek samping dari mengkonsumsi kafein yang berlebihan biasanya adalah rasa cemas, anxiety, rasa gelisah, tidak bisa tidur, wajah merah, sering buang air kecil, tubuh gemetar, detak jantung meningkat, dan gangguan lambung. Intinya, kalau ingat juga ya, kalau konsumsi maksimal kafein orang dewasa yang sehat hanya 400 mg sehari. Tapi toleransi kafein setiap orang berbeda-beda ya, tergantung kesehatan dari tubuh masing-masing. Saran aku sih, Sobat Kata Dokter harus rajin cek kesehatan ke dokter agar tahu kondisi tubuh kamu sendiri. Jadi, kamu bisa menentukan asupan dietnya masing-masing, termasuk berapa sih asupan kafein yang pas untuk tubuh kamu. Nah, di chapter ini aku pengen banget ngebahas beberapa pertanyaan yang sering muncul seputar kafein. Yuk kita mulai! Fakta atau mitos? Yang pertama, apakah kafein itu adiktif? Betul, kandungan kafein dalam kopi merupakan zat adiktif yang bisa menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis pada seseorang yang mengkonsumsinya terlalu sering. Kafein bekerja dengan merangsang sistem saraf pusat, memberikan efek sementara yaitu meningkatkan konsentrasi, menstabilkan mood, dan mengurangi rasa lelah. Tingkat adiksi atau ketergantungan pada kafein dapat bervariasi setiap individu. Namun, pada orang yang sehat, kafein masih aman ya dikonsumsi dengan batas yaitu tidak melebihi dari 400 mg per hari. Yang kedua, kenapa kafein sering membuat mudah pup atau mules? Karena konsumsi kopi dapat merangsang pencernaan di sistem saraf pusat dengan merangsang kontraksi otot di saluran pencernaan termasuk otot-otot dalam usus. Kopi juga memiliki efek meningkatkan produksi asam lambung sehingga sebagian orang biasanya merasa ingin buang air besar sebagai respon terhadap rangsang tersebut. Tapi nggak semua orang akan merasakan efek yang sama. Yang ketiga, apakah anak-anak boleh mengkonsumsi kafein? Menurut American Academy of Pediatrics, anak usia 4-6 tahun tidak boleh mengkonsumsi lebih dari 45 mg per hari. Dan anak usia 7-12 tahun tidak boleh melebihi 85 mg per hari. Namun, efek lain dari kafein terhadap anak bisa menyebabkan rangsangan yang mempengaruhi kualitas tidur anak, menyebabkan perilaku menjadi lebih agresif dan mudah gelisah. Kemudian, pengaruh pada kesehatan tulang yang kurang baik juga menjadi dasar untuk sebaiknya tidak memberikan kafein pada anak tanpa adanya indikasi tertentu. And cut! Sobat Kata Dokter, aku masih berpegang teguh pada prinsip bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kalau kamu merasa lebih produktif sesudah minum kafein di pagi hari, menurut aku itu nggak apa-apa. Asalkan jumlah kafein yang dikonsumsi itu cukup dan tidak berlebihan. Karena sudah tahu kan dampak buruknya begitu besar. Eits, tentu saja, kamu nggak boleh skip tidur yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Dan tidak boleh hanya bergantung pada konsumsi kafein aja ya. Kira-kira selanjutnya kita mau bahas apa lagi nih? Jangan lupa komentar di bawah ini ya. Kalau kamu nonton video ini sampai habis, coba komentar emoji ini.
supaya aku tahu kalau kamu nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel Kata Dokter agar kamu tidak ketinggalan video terbaru. Ingat ya, kamu berhak sehat dan jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!